Halo, welcome back to my video. Dan hari ini tanggal 14 Mei 2025 and today is my birthday. Yay. Oke, jadi karena hari ini hari ulang tahunku, aku mau buat video ya. Sebagai awal, aku memulai perjalanan di umur 23 tahun sambil makan pizza dari Pizza Hut. Oke, jadi yang pertama aku order cheesy dog balls 6 pieces. Oh my god. Oh my gosh. 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 I also buy lemon tea. So we start from my lemon tea. Aku gak tau kenapa di usia 22 tahun itu benar-benar complicated banget. Bayangin semua rasa kesenangan, keresahan, ketakutan, kekhawatiran itu benar-benar buat aku mikir, ini aku masih bisa bertahan hidup ya gitu. Aku lupa kalau ada sambalnya. Kata nyerah di sini tuh bukan berarti kamu yang kayak mau bunuh diri, enggak. Tapi kayak kehilangan sense untuk menikmati hidupmu aja. Kayak kamu ya udah, kayak kamu tuh let it flow aja lah gitu. Itu sangat berbanding terbalik dengan aku tuh yang selalu menasuk berbunga-bunga di setiap hari yang bakalan aku jalanin gitu. Kayak hari ini aku bakal ngapain ya, hari ini aku bakal ketemu siapa ya. Pemikiran-pemikiran itu tuh di usia aku 22 tahun itu tuh bener-bener kayak gak ada lagi. Ya udahlah, let it flow gitu. Itu yang maksudku menyerah, bukan bunuh diri. Oke, betul gitu. Coba. Ini dia. Di usia 22 tahun itu tuh sebenarnya aku pencapaiannya udah banyak banget. Lulus cum laude dari UGM dengan masa studi 3 tahun 7 bulan. Kemudian beli barang impian dengan, menurutku barang impian itu tuh gak murah, tapi kayak emang hampir ngabisin seluruh tabunganku. Terus yang ketiga dapat 2 pekerjaan, dan yang paling utama adalah MT yang aku jalani sekarang. Dan keempat, salary yang aku dapatkan cukup memuaskan. Jadi kayak salah satu hal yang udah buat aku senang itu adalah kayak aku bisa ngirim ke orang tua aku gitu, walaupun itu nggak seberapa, cuma kayak aku kayak mau pamer nih ke orang tua aku, nih aku udah ngasilin duit gitu, kayak yeah, I'm so happy with that. Dan aku juga nggak tahu kenapa di usia 22 tahun gitu, dengan banyaknya perjuangan, banyaknya air mata, dan banyaknya kesunyian. Kenapa aku bilang sunyi? Karena di 22 tahun itu aku benar-benar merasa sepi. Kenapa sepi? Karena aku tuh orangnya sangat extrovert. Aku tuh selalu pengen main, bertemu dengan orang. Tetapi di usia aku 22 tahun itu aku benar-benar harus menyendiri, karena aku yang pertama skripsian udah sering sendiri, paling kadang sekali-sekali sama temanku, ada namanya Dita dan Fanny. Kemudian setelah sidang aku langsung ke Bekasi, terus balik lagi ke Jogja sebentar buat wisuda, terus langsung balik lagi ke Bekasi. Jadi aku di Bekasi kan gak punya siapa-siapa selain keluarga aku, sedangkan keluarga aku mereka juga ada yang introvert, dan aku beneran butuh teman untuk sekedar ngobrol, apalagi yang seumuran sekarangnya gitu. Tapi aku bener-bener gak punya di Bekasi, serius nggak bohong. Jadi kalau aku misalnya jalan kemana-mana pun itu bakalan selalu bareng keluarga aku,
Bahkan keluarga aku yang pernah bilang kayak, sana lah keluar cari temen gitu. Padahal aku cari temennya gimana, orang tidak ada yang aku kenal di sini gitu. Sampai di umur 22 tahun itu aku sering keluar ke kafe sekali 2 minggu untuk nyari yang sekiranya bisa seumuranku, dan aku bakalan nekat untuk ngajak temenan. Minimal ketika aku di kafe, aku gak ketemu orang-orang seperti yang seumuran kayak aku. Ketemunya tuh kayak orang-orang bapak semua gitu loh. Padahal aku nongkrongnya di mana? Aku nongkrongnya di Fore Cafe, aku nongkrongnya di Tomorrow Cafe, tapi aku nggak pernah nemu yang seumuran sama aku. Aku nongkrong di Grand Wisata Bekasi itu, serius, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi aku bener-bener sedih banget gitu. Kayak aduh ini gimana ya? Udah aku fresh graduate, nggak dapat kerja, kesepian, dan aku tuh bener-bener gelisah. Ini hidupku bakalan gimana gitu loh. Nah habis itu aku dapat kerja lah, ada undangan wawancara dari perusahaan aku sekarang, dan ya mengikuti seleksi lah dari September sampai Desember, sampai akhirnya dinyatakan lulus MT. Nah setelah aku udah selesai, udah melewati tahun 2024 kemarin, di umur 22 tahun gitu, apa ya, banyak sebenarnya yang bisa aku dapatkan. Gimana cara aku untuk selalu berpikiran positif, gimana caranya untuk tidak menyalahkan diri aku sendiri, gimana caranya untuk tidak menyalahkan takdir, bukan takdir sih, menyalahkan rencana Tuhan sama aku. Jadi kayak aku setiap berdoa itu, aku baca Alkitab, aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku tuh percaya banget sama jalan yang akan diarahkan Tuhan ke aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih sabar untuk menghadapi apapun yang akan aku hadapi. Jadi setelah aku bekerja itu banyak pengalaman yang aku dapat, dimulai dari aku dapat teman-teman MT yang baik-baik gitu ya, puji Tuhannya. Dan ada juga yang aku nemu rekan tim yang benar-benar toksik dan gak suka sama aku, gak cuma sama aku tapi ya beberapa temanku juga. Dan disitulah aku mulai berpikir, mengontrol diri aku bahwa ya nggak semua orang bakalan suka sama kamu. Maksudku dari aku SMA pun aku tahu kalau aku nggak akan bisa buat semua orang suka sama aku. Ya udah, dari situ aku belajar ya gimana caranya menenangkan diri, dan gimana caranya untuk tidak terlalu mengekspresikan apapun yang ada di pikiranmu gitu. Soalnya aku tuh kan terbiasa dengan aku mengatakan apa yang ada di pikiranku. Jadi kayak tuh misalnya masuk kata bata di pikiranku, aku pasti bilang bata. Nah sejak aku bekerja, aku mulai belajar aku harusnya tidak perlu seperti itu, dan perlu mendewasakan diri, mengontrol emosi, dan lebih tenang aja gitu. Dan udah 4 bulan aku bekerja, ini bulan kelima, aku mulai merasa oh ya bener, aku mulai merasa perubahan di dalam diri aku. Yang awalnya aku menggebu-gebu banget, yang mental aku yang kadang cheat kadang menyala, sekarang tuh lebih stabil gitu. Itu adalah bukti ya kalau misalnya dari awal aku 22 tahun sampai di akhir itu benar-benar ngebentuk aku menjadi orang yang benar-benar dewasa. Boleh lah ya kayak aku ngeklaim perubahan di dalam diri aku tuh benar-benar kayak gak terlalu banyak ngomong lagi. Yang awalnya aku selalu ingin menjadi speaker, sekarang aku memilih untuk menjadi listener. Dan aku cukup suka dengan perasaan ini, dimana aku merasa lebih damai, lebih tenang, dan kayak yaudah, everything is gonna be okay like that. Ya sedewasa itu. Jadi di pencapaianku yang di umur 22 tahun dan perubahan emosional yang aku alami selama 22 tahun, itu akan menjadi evaluasi buat aku di umur 23 tahun ini. Sebenarnya aku udah evaluasi kemarin ya, di hari terakhir aku 22 tahun, aku udah coret-coret, dan sebenarnya aku udah punya target juga untuk di 23 tahun, apa aja yang harus aku lakukan. Hopefully semuanya berjalan dengan baik dan selalu melibatkan Tuhan di setiap rencana pastinya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berumur di bawah 23 tahun, tenang aja sih kataku. Sebenarnya dunia ini tuh bukan pertandingan, bukan ajang lomba lari. Ini lebih ke proses gimana cara kamu bawa diri kamu menjadi versi lebih baik setiap tahunnya gitu. Kalau kamu mikir dunia ini perlombaan, ya itu pikiran kamu sendiri, kayak aku harus begini gitu. Ada baiknya sih kamu punya target tersendiri, tapi jangan pernah membandingkan dirimu dengan yang lain gitu sih.